Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang sumber belajar sebagai komponen media pembelajaran dalam mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran. Simak videonya berikut ini. Nah, untuk teman-teman, sumber belajar mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Mungkin kita sering mendengar bahwa sumber belajar itu seperti ini dan seperti itu. Akan tetapi, untuk definisi sumber belajar itu sendiri, saya mengambil dari pendapat ahli atau tokoh yang bernama Yusuf Hadi Miarso yang mengemukakan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan, baik secara tersendiri maupun terkombinasi, dapat memungkinkan terjadinya belajar. Penjelasan materi selanjutnya adalah sumber-sumber belajar. Menurut Association for Educational Communication and Technology, mengelompokkan atas dua sumber belajar. Yang pertama adalah sumber belajar yang dirancang, yaitu sumber belajar yang dirancang khusus sesuai dengan kebutuhan pembelajaran guna mencapai tujuan. Contohnya adalah buku teks, modul, program audiovisual, dan lain-lain. Kemudian sumber belajar yang kedua adalah sumber belajar yang dimanfaatkan, yaitu sumber belajar yang sudah ada dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan guna menunjang pelaksanaan proses pembelajaran. Contohnya adalah lingkungan di sekitar sekolah maupun di luar. Misalnya museum, kebun binatang, dan lain-lain. Berikut adalah gambaran perkembangan sumber belajar menurut Profesor Dr. Sitopo dalam bukunya yang berjudul Pengembangan Sumber Belajar. Yang pertama ada sumber dari orang tua, kemudian pihak lain, lalu selanjutnya penggunaan buku, kemudian media elektronik, dan aneka sumber lainnya. Jadi pada awalnya sumber belajar pada orang tua karena pengetahuan anak berawal dari keluarganya. Kemudian untuk tingkat selanjutnya adalah orang tua kemudian menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain dalam memberikan pengetahuan atau keterampilan tertentu. Dalam hal ini dikenal dengan sebutan guru maupun dosen. Kemudian selanjutnya, guru menyusun bahan belajar untuk dicetak serta disebarluaskan kepada siswa. Buku pelajaran kemudian menjadi sumber belajar yang memiliki peran penting. Kemudian selanjutnya adalah kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang secara cepat juga mempengaruhi proses pembelajaran di sekolah, seperti penggunaan radio, film, slide, komputer, dan lain-lain. Fase selanjutnya adalah pada abad ke-21, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat proses belajar semakin mudah. Belajar kini dapat digunakan di mana saja dan kapanpun dengan menggunakan berbagai jenis aneka sumber belajar. Penjelasan selanjutnya adalah jenis-jenis sumber belajar. Mungkin teman-teman bisa melihat contoh atau gambaran seperti apa jenis-jenis sumber belajar yang relatif atau umum dipakai. Yang pertama adalah bahan, yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat ataupun perangkat itu sendiri. Misalnya slide, film, audio, video, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah orang,
yaitu manusia yang bertindak sebagai penyimpan, mengolah penyajian pesan, dan lain-lain. Misalnya guru, instruktur, dosen, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada lingkungan, di mana situasi sekitar pesan disampaikan. Lingkungan bisa bersifat fisik, seperti misalnya gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Ada juga istilah tentang non-fisik, seperti suasana kelas atau suasana belajar, dan lain-lain. Nah, jadi selanjutnya adalah alat, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Misalnya proyektor slide, OHT, videotape, televisi, dan lain-lain. Jenis yang selanjutnya adalah teknik, yaitu prosedur atau acuan yang disiapkan untuk menggunakan bahan, peralatan, barang, dan lingkungan untuk menyampaikan pesan. Misalnya demonstrasi, ceramah, belajar mandiri, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah pesan, yaitu informasi yang ditransmisikan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, pengertian, dan data. Misalnya kurikulum, silabus, cerita rakyat, prasasti, dan lain-lain. Itulah tadi penjelasan tentang materi sumber belajar sebagai komponen media pembelajaran. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini.